Aku bisa ya? Boleh, boleh. Mohon maaf. Oh gitu ya, makasih Bu. Iya Bu. Sama-sama. Ketika acara berlangsung, saya mute semua dulu ya. Oh gitu. Siap, 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 siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu Wali Siswa baru SMK Muhammadiyah Taman yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala berkah dan kita semua dapat berkumpul dalam acara sosial wali siswa baru bukan hanya lewat hujan. Salawat salam kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat hidayah dan kita amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan nikmat iman dan imun kepada kita semua di tengah pandemi seperti ini. Perkenalkan nama saya adalah Ismika Aziz. SMK Muhammadiyah Taman, saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Dan pagi ini saya akan menjadi moderator orang tua saya. Dalam acara sosialisasi dengan Sebentar saya mau dulu Pak. Oke. Agenda pada pagi hari ini, dengar nggak saya? Agenda kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi wali siswa baru yang langsung dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Rahmat Susilo. Waktu dan kami persilahkan. Harinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Salam kenal semua Bapak Ibu, dan saya ucapkan selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Semoga dengan pertemuan kita hari ini menjadikan kita semakin lebih kenal, lebih akrab, sehingga di dalam proses ke depan, khususnya di dalam mendidik anak-anak kita, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu sekalian, SMK Muhammadiyah 2 Taman mempunyai tagline. SMK Muhammadiyah 2 Taman mempunyai tagline Islamic Entrepreneur School, di mana anak-anak nanti akan kita didik selain untuk bisa bekerja di luar, kita dorong juga anak-anak itu untuk bisa berwirausaha, di mana setiap materinya nanti akan selalu kita sisipkan di dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kepercayaan dan kerjasama Anda semua adalah semangat kami dalam membimbing anak-anak untuk meraih masa depan mereka. Agenda hari ini yang pertama itu adalah
satu, mengenalkan manajemen yang ada di sekolah, kemudian yang kedua, kompetensi keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Roadmap yang ketiga adalah pembelajaran selama 3 tahun. Anak-anak kita nanti mereka akan diberi apa, kemudian prosesnya seperti apa. Kemudian yang keempat, kita nanti bahwa ketika jenengan sudah mendaftarkan di sini dan diterima, jenengan sudah masuk di dalam keluarga besar SMK Muhammadiyah 2 Taman. Kita yang materi yang pertama, untuk manajemen di SMK Muhammadiyah, yang pertama bahwa kepala sekolahnya adalah saya sendiri, Rahmat Susilo SPD. Nomor teleponnya 0857 4507 8335. Kemudian di dalam organisasi kami di SMK Muhammadiyah Taman ini ada Bu Faiz sebagai Waka Kesiswaan SMK Muhammadiyah 2 Taman. Monggo Bu Faiz untuk bisa memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Nurul Faiza. Saya di menjabat sebagai di kesiswaan. Ini kita memberikan bidang dan lain sebagainya. Sebetulnya dari anak-anak minat hanya tidak orang dan nanti kita dirinya memilih atau ekstrakurikuler apa yang nanti bisa langsung bergabung dengan Isra yang ada di SMK Muhammadiyah. Dan itu sudah kita mengenali tentang tatib, ketertiban, mengenai seragam dan lain-lain. Intinya di sini mempelajari tentang ketertiban anak-anak, pengelolaan mewadahi ketertiban anak-anak mulai dari datang sampai mereka pulang ke rumah kembali. Mungkin itu aja. Mana yang di Sidoarjo ini ada sekitar 70 sekian sekolah, tapi kita masih dapat kepercayaan di industri-industri yang punya label resmi. Dan alhamdulillah juga di tahun ini kita juga diberi kepercayaan untuk bisa menaruh siswa kita atau pada saat magang itu ada di PT Petrokimia Gresik. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bahwa di sistem penempatan siswa PKN nanti sekolah yang menempatkan sesuai dengan bakat atau minat daripada putra-putri dari panjenengan semua. Itu dari kami, dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Selanjutnya kami berikan lagi kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, beliau itu adalah Bu Ida Fitria, sarjana agama, sarjana komputer. Beliau menangani di bidang hubungan masyarakat, di mana nanti jenengan nanti akan lebih lebih intens lagi dengan Bu Ida itu ketika putra-putri jenengan nanti masuk di kelas 11 untuk melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin. Selanjutnya yang akan kami kenalkan adalah Waka Bidang Sarana Prasarana, yaitu Bapak Samsul Huda SPD. Beliau ini adalah alumni SMK Muhammadiyah 2 Taman.
dan setelah lulus SMK dari sini beliau masuk di Universitas Surabaya, kemudian kembali lagi mengabdi di SMK Muhammadiyah Dua Taman. Untuk Pak Samsul, waktunya kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bapak Ibu, orang tua, wali siswa baru yang saya hormati, sebelumnya perkenalkan saya Samsul Huda. Saya di sini ada di posisi wakil kepala sekolah yang memiliki tatanan dan prasarana. Untuk mempersiapkan tahun ajaran yang akan datang, secara infrastruktur dan media pembelajaran kami siapkan, salah satunya dengan kelas media pelajaran online dan sebagainya itu sudah sedia. Nanti caranya siswa baru akan diaktifkan kembali pembelajarannya mengikuti ketentuan dari Dinas Pendidikan yang terkait. Namun dengan mengetahui orang tua wali bahwa sebenarnya dari anak kelas siap dan bisa dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran di tahun ajaran yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih atas Bapak Ibu sudah mengelolakan aktivitasnya di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Bapak, beliau ini adalah Waka di bidang kurikulum yang menangani tentang strategi pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Dua Taman, mulai siswa kelas 10 sampai siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Kepada Pak Abdul Rokim, SPDI, MPDI, kami persilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Monggo Pak Rokim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang berbahagia, wali siswa baru kita di SMK Muhammadiyah. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di SMK Muhammadiyah Dua Taman. Bapak Ibu wali murid kelas 10 ya, siswa baru yang saya hormati, saya adalah salah satu wakil kepala sekolah yang membidangi di kurikulum ya. Lalu saya sampaikan bahwa di pandemi ini khususnya di kurikulum perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid, memang di kondisi yang seperti ini memang Ibu karena dengan IT kemudian dengan masyarakat dan sebagainya. Tapi Lanjut, Pak. Tapi ini memang jalan satu-satunya yang harus kita lakukan. Kita masih belum boleh melakukan tatap muka. Sebagaimana aturan pemerintah yang bisa melakukan tatap muka itu adalah daerah yang masih memiliki zona hijau. Sedangkan kita di wilayah Sidoarjo, kita berada di zona merah.
Maka dari itu saya nanti berharap kepada Bapak Ibu wali murid kesadarannya untuk mendukung penuh dalam proses pembelajaran daring atau untuk pembelajaran praktek. Kemarin ada beberapa masukan dari wali murid untuk agar siswanya bisa dimasukkan secara bergelombang ya. Tapi ini masih kita kaji sementara ya, karena ini memiliki resiko juga. Apabila nanti memang ini ada izin dan memang dibolehkan, maka untuk khusus praktek nanti akan bisa diberlakukan untuk masuk secara bergilir. Akan tetapi apabila nanti ini tidak bisa, maka kita akan memberlakukan secara daring. Dan semoga saja kita juga berdoa pembelajaran nanti khususnya praktek bisa bertatap muka lah. Tapi itu harapan kita bersama. Saya kira itu saya dari bidang kurikulum yang perlu saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Rokin. Bapak Ibu, seperti yang sudah diinformasikan, memang SMK saat ini mengalami perubahan yang luar biasa, terutama di dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Maka pembelajaran di SMK Muhammadiyah akan mengalami perubahan yang luar biasa. Salah satunya adalah di proses pembelajaran jarak jauh ini, di mana anak-anak nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru untuk melaksanakan proses belajar mengajarnya di rumah. Kemudian untuk sistem evaluasinya akan kita laksanakan secara online. Sekali lagi, untuk bisa terlaksananya kegiatan ini nanti, proses belajar mengajar ini Bapak Ibu, itu dibutuhkan kerjasama antara sekolah, guru, sarana, dan juga orang tua yang ada di rumah. Oleh sebab itu, kami mohon untuk Bapak Ibu tidak bosan-bosannya sharing dengan tim yang ada di sekolah, khususnya tentang proses belajar mengajar anak-anak di rumah. Itu tim manajemen yang ada di SMK Muhammadiyah, Bapak Ibu. Sekali lagi kami hadir di sini adalah untuk memberikan yang terbaik buat putra-putri jenengan. Maka jika ada kekurangannya yang menurut jenengan itu perlu diperbaiki, segera informasikan ke kami. Jika ada kebaikan, sampaikan kebaikan itu ke teman-teman, ke rekan-rekan jenengan, bahwa SMK Muhammadiyah ini selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya di materi yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini kita punya kompetensi keahlian, di mana kompetensi keahlian yang ada, yang pertama ini adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan atau otomotif. Targetnya apa anak-anak nanti kalau belajar di otomotif? Yang pertama, dia punya kemampuan untuk servis di sepeda motor. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti punya kemampuan servis mobil. Yang ketiga, anak-anak nanti mampu untuk bisa memodifikasi kendaraan atau di modif untuk kendaraan-kendaraan tertentu. Yang keempat, itu target kami sesuai dengan tagline sekolah, semangat kami bahwa kami ingin mencetak anak-anak itu bukan setelah lulus mereka cari pekerjaan, tetapi kami ingin mereka setelah lulus itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga berkreasi dengan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi kadang-kala memang sering terjadi kendala, khususnya kita sebagai orang tua itu
kurang bisa memberikan rasa percaya diri ke anak-anak. Seringkali anak-anak itu mereka butuh bereksplorasi Bapak Ibu. Jadi saya kasih contoh misalkan di servis sepeda motor. Anak-anak di sini kita kasihkan materinya itu luar biasa. Mesin-mesinnya baru. Kita kerjasama dengan Yamaha. Sampai anak-anak itu juara di tingkat nasional. Tetapi ketika anak-anak ada beberapa siswa itu yang mengeluh juga, Pak, saya karena saya targetkan ke anak-anak, Mas, kalau sudah bisa materi ini minimal sampai enggak perlu servis di luar, harus bisa servis kendaraannya sendiri. Tapi mereka bilang, Pak, saya kalau servis sepeda saya nanti dimarahin orang tua, karena nanti bukan tambah baik tambah rusak, katanya kayak gitu. Jadi sekali lagi anak-anak itu butuh ditumbuhkan semangatnya untuk mencoba Bapak Ibu. Jika memang ada kesalahan, ada kekurangan, tidak apa-apa, karena itu memang dari proses yang harus mereka lalui. Oleh sebab itu saya bilang ke anak-anak, Mas, tidak apa-apa, bilang aja nanti kalau ada rusaknya bawa sepedamu ke sini nanti diperbaiki sama sekolah. Itu adalah motivasi kami supaya mereka tidak takut, supaya mereka dapat kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Itu yang kompetensi kalian yang pertama Bapak Ibu. Kemudian di kompetensi kalian yang kedua itu adalah teknik pemesinan, di mana anak-anak nanti mereka akan belajar menggunakan perkakas tangan, mulai dari gerenda, kemudian bor. Yang kedua adalah mengoperasikan mesin freeze, bubut, grinding konvensional, kemudian mengoperasikan mesin freeze yang terkomputerized atau mesin CNC. Di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini kita punya mesin-mesin itu Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi dibutuhkan komitmen bersama untuk bisa anak-anak itu mau belajar dengan semangat yang tinggi. Yang ketiga di teknik pemesinan ini kita juga akan mendorong anak-anak itu untuk selalu menumbuhkan jiwa wirausahanya. Maka nanti jenengan jangan kaget ketika nanti, lah kok anak saya disuruh jualan produk. Kami tidak mengajarkan anak-anak itu untuk mereka malu Bapak Ibu. Kami menumbuhkan mereka punya rasa percaya diri. Oleh sebab itu butuh dukungan dari panjenengan semua. Jika memang ada yang kurang berkenan, monggo disampaikan ke kami sehingga kami segera bisa berkenan. Itu yang ada di jurusan teknik pemesinan. Kemudian yang ketiga, kompetensi kalian yang ketiga adalah teknik instalasi tenaga listrik, di mana anak-anak nanti targetnya itu adalah untuk bisa menggunakan alat ukur elektrikal secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah mereka mampu untuk bisa wiring sistem panel listrik, baik itu untuk tenaga kecil, sumber daya tenaga kecil, ataupun sumber daya tenaga besar yang ada di industri-industri. Dan kami semua yang ada di sini, kita sudah menyiapkan itu. Insya Allah alat-alatnya ada, meskipun tidak banyak. Tapi kami usahakan alat itu ada, supaya mereka bisa belajar dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah wiring sistem otomasi industri atau PLC, di mana industri sekarang sudah eranya 4.0. Tenaga manusia itu banyak digantikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin, sehingga lebih banyak menggunakan mesin-mesin otomasi. Nah, di teknik instalasi listrik ini anak-anak diajarkan itu. Kemudian target yang
sangat penting bagi kami, yaitu adalah menumbuhkan jiwa kewirausahaan di dalam jurusan teknik instalasi tenaga listrik ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah jurusan kompetensi multimedia, di mana anak-anak nanti targetnya adalah pembuatan di kreasi desain grafis, kemudian pembuatan web desainnya untuk web, untuk internet, pembuatan video movie, membuat game, aplikasi game, dan software-software lainnya. Itu yang ada di jurusan multimedia. Alatnya bagaimana? Insya Allah alat-alat yang ada di kami setiap saat itu selalu kita upgrade. Meskipun sekali lagi kami tidak bisa memberikan membuat banyak, tetapi kami bisa menyediakan itu. Oh, bisa digerak. Tetapi juga khususnya di multimedia ini, supaya anak-anak itu bisa belajarnya secara maksimal, mereka minimal harus punya komputer. Kenapa? Karena proses belajar itu berlangsungnya sepanjang waktu. Kemudian mereka juga bisa belajarnya itu di rumah. Setelah dapat materi Bapak Ibu guru dari sekolah, mereka bisa berkreasi lagi di rumah, sehingga mempertajam hasil proses pembelajaran itu. Selanjutnya adalah kompetensi keahlian audio video, di mana materinya adalah kompetensi keahlian yang harus diperoleh oleh mereka. Itu adalah perbaikan komponen elektronika, baik yang ada di industri maupun yang ada di rumah tangga. Kemudian sistem otomasi industri, yang seperti tadi sudah bilang bahwa industri sekarang itu berbasis robotik. Maka anak-anak harus punya kemampuan ke sana untuk bisa mengupgrade ilmunya sama sesuai dengan kebutuhan yang ada di industri. Itu Bapak Ibu jurusan-jurusan yang ada di kami. Satu lagi tahun ini kita menambah jurusan yaitu asisten perawat. Insya Allah ini kita support supaya semakin memberikan warna di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini sebagai sekolah penyelenggara pendidikan yang memberikan terbaik untuk anak-anak bangsa. Materi yang ketiga Bapak Ibu, roadmap 3 tahun, di mana putra putri jenengan belajar di sini nanti itu akan kami spesifikasikan per tingkatnya, kemudian kita beri target. Jadi SMK Muhammadiyah 2 Taman ini tidak hanya memberikan materi secara pengetahuan saja, secara keterampilan saja, tetapi yang tidak kalah penting kami juga membangun karakter siswa. Untuk siswa kelas 10, yang kami tekankan di sini adalah penguatan di sistem karakter dulu. Mereka juga karena anak-anak kita di usia segitu lebih banyak cenderung untuk sifat kekanak-kanakannya masih lebih dominan. Oleh sebab itu penanaman nilai-nilai akhlakul karimah itu kita tumbuhkan, kemudian kita juga akan menekankan untuk sisi-sisi kedewasaan anak itu selalu bisa hadir, dan itu butuh ditumbuhkan. Sisi kedewasaan itu harus selalu kita tumbuhkan bersama. Kemudian menumbuhkan semangat belajar yang terus-menerus, disiplin, kerja keras, kemudian kerjasama atau networking. Program sekolah apa yang kita prioritaskan di sana? Yang pertama, anak-anak nanti putra-putri jenengan ketika masuk di kelas 10, langkah yang harus kami lakukan itu adalah tes psikologi. Tujuannya kami pengen tahu gaya belajar putra-putri jenengan seperti apa. Karena supaya nanti dalam proses pembelajarannya itu strateginya bisa lebih maksimal, lebih efektif.
Jadi ada tes psikologi Bapak Ibu, kemudian nanti kita bisa mengukur itu. Dari hasil tes psikologi itu nanti yang akan kita jadikan landasan untuk proses pembelajaran yang akan datang selama mereka di sini. Kemudian kita ada program yang namanya One Day Boarding in School, atau mereka menginap 1 hari di sekolah yang dilaksanakan minimal itu 1 bulan, maksimal itu 2 bulan sekali. Tujuannya adalah menekankan sekali lagi menumbuhkan nilai-nilai akhlakul karimah. Di sini kita dorong, kita ajak sholat malam, kita ajak untuk berdisiplin, mengajarkan mana yang baik dan mana yang benar secara maksimal di sini. Kemudian yang ketiga, kita ada kunjungan industri Bapak Ibu di kelas 10, di mana kunjungan industri ini tujuannya adalah kita ingin mengenalkan anak-anak didik kita. Oh, ternyata di industri itu seperti ini. Kemudian kebutuhan yang diharapkan industri itu seperti ini. Dengan mereka melihat langsung, harapan kami itu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa lebih semangat lagi bekerja. Lebih semangat lagi untuk belajar di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Itu target yang ada di kelas 10. Selain proses transfer ilmu pengetahuan itu tetap berjalan sesuai dengan standar yang ada di kurikulum. Kemudian yang kelas 2 nanti ketika putra-putri jenengan naik di kelas 2, maka targetnya nanti adalah peningkatan di kompetensi siswa atau keterampilannya. Oleh sebab itu prakteknya nanti akan jauh lebih intensif lagi. Karena apa yang didorong adalah di keterampilan siswa. Di kelas 11 ini nanti anak-anak akan kita ajak untuk belajar di industri. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ida di Waka Humas, bahwa anak-anak akan melaksanakan praktek industri itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekolah akan mencarikan industrinya yang sesuai dengan kompetensi. Tetapi jika ada wali murid yang menghendaki anak-anak itu untuk di industri yang bisa didapatkan oleh wali murid, kami memberikan memberikan opsi untuk itu, sehingga anak-anak bisa belajar di industri itu mengenal budaya kerja yang ada di industri dengan baik, sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka sudah tidak gagap lagi dalam bertindak. Mereka tidak ragu lagi di dalam bersikap ketika di dalam industri, karena di sekolah sudah diajarkan untuk itu. Kemudian di kelas 2 nanti anak-anak akan sudah kita planning untuk membuat produk atau jasa yang akan mereka nanti mau yang akan mereka nanti mau untuk jual di luar, apa yang dia bisa, kemudian orang lain nanti supaya tertarik untuk membeli itu. Di kelas 2 nanti kita sudah tumbuhkan kewirausahaannya. Kemudian di kelas 12 itu adalah persiapan anak-anak didik kami untuk putra-putri jenengan untuk masuk di ujian akhir sekolah, atau kalau kemarin itu adalah ujian nasional. Kemudian di kelas 12 ini target kami adalah kami sudah memilah nanti siswa yang pengen berkuliah dengan siswa yang pengen bekerja atau berwirausaha. Jadi di kelas 12 itu sudah kita split, kita berikan treatment yang berbeda. Salah satunya selain persiapan UNAS, kita juga adakan tes psikologi lagi Bapak Ibu di kelas 12. Tujuannya untuk apa? Satu, mereka nanti mau masuknya kuliahnya seperti apa. Kemudian kalau bekerjanya nanti cocoknya mereka di mana. Selain dengan kompetensi yang mereka punya. Itu adalah cara kami supaya memberikan
pengalaman belajar atau mempersiapkan anak didik ini secara tepat. Kemudian yang selanjutnya adalah kami selalu memberikan mengajarkan anak-anak bahwa ke depan itu adalah akan selalu terjadi perubahan. Maka mereka harus mampu membaca peluang di masa depan. Karena semakin hari teknologi itu akan semakin hadir, tetapi itu tidak menjadikan anak-anak takut dengan teknologi, karena teknologi itu adalah membantu manusia, dan manusia nanti tidak akan pernah terkalahkan oleh teknologi. Sehingga kami mendorong itu. Mereka harus punya kemampuan untuk itu. Yang terakhir di kelas 12, mereka akan menjual produk yang sudah dirintis mulai kelas 11. Karena di kelas 11 tahun kemarin, anak-anak sudah diajarkan untuk membuat bisnis plan. Di kelas 12-nya, itu mereka akan actionnya. Oh, saya mau target pasar siapa? Saya buat ini manfaatnya untuk apa? Itu yang akan kita ajarkan ke anak-anak didik kami. Itu Bapak Ibu target yang ada di kami selama mereka belajar di 3 tahun. Program-program itu akan bisa berjalan jika ada kerjasama yang bagus antara orang tua, wali murid, siswa, dan juga didorong dengan sarana yang ada. Oleh sebab itu, keberhasilan itu tidak hanya ditentukan dari satu lini saja, tetapi dengan kebersamaan itu akan sama-sama mewujudkan keberhasilan kita di dalam mendidik anak-anak itu untuk bisa mencapai impiannya dengan luar biasa. Yang terakhir lagi, Bapak Ibu, yang sering kali ada pertanyaan, Pak, apakah di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini ada program beasiswanya? Iya, di SMK Muhammadiyah 2 Taman kita ada, Bapak Ibu, tapi kita berikan mereka yang di tingkat di jurusan yang terbaik, atau mereka punya prestasi yang luar biasa seperti juara nasional dan lain sebagainya. Insya Allah itu akan selalu ada penghargaan untuk itu. Kemudian program-program yang lain itu nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu silakan berkomunikasi dengan masing-masing waka. Contoh kalau misalkan tentang peserta didiknya kayak bantuan dan lain sebagainya, itu nanti lebih dekatnya ke Bu Faiz atau ke Bu Ida. Kalau tentang sarananya nanti silakan ke Pak Samsul. Untuk proses pendidikannya, kurikulumnya dan lain sebagainya nanti bisa ke Pak Rogi. Itu Bapak Ibu gambaran di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Yang kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu, sekolah kami ini adalah sekolah swasta di mana proses di dalam penyelenggaraannya ini sangat tergantung dari iuran dari siswa-siswa. Maka ketika siswa nanti itu iurannya terganggu atau belum terbayarkan, otomatis akan sangat mengganggu dari proses program yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Taman ini. Oleh sebab itu, sedari awal kami mengingatkan, mari kita sama-sama untuk bisa mendorong itu supaya bisa berjalan dengan baik, sehingga di dalam proses belajar mengajar, dalam mendidik putra-putri panjenengan semua, itu berjalan dengan maksimal. Yang terakhir Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di keluarga besar SMK Muhammadiyah 2 Taman, di mana SMK Muhammadiyah Taman kita sudah 16 tahun dan sudah meluluskan 7.500 siswa.
yang dimana mereka sekarang adalah menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Mereka bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, mereka juga ada yang berwirausaha. Dalam usia yang sangat muda ini, SMK Muhammadiyah selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik buat putra-putri panjenengan semua untuk mencapai cita-cita yang mereka harapkan. Untuk itu, SMK bisa hebat, kami bisa memberikan yang terbaik itu tidak lepas dari peranan dari alumni. Kami dapat informasi tentang pekerjaan, Pak, di sini ada lowongan dan lain sebagainya. Itu adalah partisipasi dari alumni-alumni kami yang sudah lulus, sehingga memberikan gambaran mereka itu untuk bisa lebih memberikan peluang untuk adik-adiknya. Jika ada yang terakhir, jika ada yang kekurangan dari kami, Bapak Ibu segera beritahukan ke kami agar segera kami lekas berbenah. Jika ada keberhasilan dari SMK Muhammadiyah Dua Taman untuk bisa memberikan informasi itu ke masyarakat bahwa SMK Muhammadiyah Dua Taman ini setiap saatnya selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan semua. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keterangan dari seorang selaku sekolah di Taman. Sedikit yang bisa saya rangkum adalah SMK Muhammadiyah Taman memiliki tagline Islamic Entrepreneurship. Jadi seperti Sudah. Seperti sesuai dengan tagline Islamic Entrepreneurship. Jadi kalau saya bilang jika anak-anak itu yang biasanya para diploma masuk adalah disiapkan untuk bekerja, tapi keunikan dari sekolah kami adalah ketika siswa lulus dari Muhammadiyah Dua Taman, mereka sudah siap untuk mendirikan kewirausahaan sendiri. Jadi kalau usia muda, kenapa harus usia tua? Itu. Lalu yang kedua adalah sesi pertanyaan. Yang pertama saya memiliki dua pertanyaan itu yang bisa diajukan oleh Bapak Ibu wali siswa. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Risen. Bisa diberi ya, Pak? Iya, mana nggak ada orang yang siapa? Mana nggak ada yang risen? Stop share dulu aja ya. Monggo, ada yang mau bertanya? Silahkan. Mungkin Bapak Supriyatno. Silakan Bapak. Bapak Supriyatno ya? Sudah. Silakan, barangkali dari paparan ada yang kurang jelas, barangkali ada yang belum masuk, tinggalan ini silakan boleh Pak Aji ditanyakan. Nggak ada yang tanya. Apakah sudah jelas? Apakah masih? Saya, Bu. Oke, monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya dari calon wali murid ya, wali murid Ananda
Kasenan menanyakan, ini nanti awal tahun ajaran baru itu kan tetap 13 Juli ya. Terus untuk ke depannya seperti apa? Mohon pencerahannya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ayah Bunda dari Ananda Isnan. Hasanan. Jadi Hasanan. Hasnan ya. Jadi awal tahun ajaran sesuai dengan arahan dari pemerintah bahwa dimulai dengan tanggal 13 Juli. Nanti putra-putri jenengan nanti di schedule-nya kalau jenengan bisa lihat di grupnya WhatsApp bahwa mereka akan diundang di sekolah itu untuk datang ke sekolah. Jadi tanggal 13 itu datang ke sekolah untuk menerima modul pembelajaran. Selain itu juga mengenal wali kelasnya Bapak Ibu, supaya anak-anak nanti ketika kesulitan pembelajaran di rumah, mereka bisa berkomunikasi secara baik. Setelah mereka mengambil mata pelajaran, modul pembelajaran, kemudian bertemu dengan wali kelas, insya Allah nanti akan dipandu dengan kepala program karyanya. Kan beliau saat ini tidak bisa hadir semua, tapi ada beberapa yang mendengarkan ini, di mana mereka akan dipandu untuk belajar di masing-masing jurusan itu seperti apa. Itu Bapak Ibu. Dan setelah itu esoknya anak-anak sudah melakukan proses portasi. Kalau di SMK Muhammadiyah kita nyebutnya itu adalah portasi. Kalau di sekolah reguler mungkin menyebutnya dengan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Di forum ta'aruf siswa ini anak nanti akan dikenalkan dengan budaya-budaya yang ada di SMK Muhammadiyah 2 Taman. Karena sekali lagi sekolah kami punya budaya yang dimana itu nanti supaya anak-anak itu lebih mudah di dalam proses pembelajarannya. Tentang aturan sekolah, kemudian mana yang boleh dan mana yang tidak. Karena kemudian terutama berkaitan dengan penggunaan teknologi atau penggunaan IT. Karena di SMK Muhammadiyah 2 Taman, siswa memang diperkenankan untuk membawa HP. Karena HP itu adalah media pembelajaran. Kami ingin mengajarkan ke anak-anak bahwa teknologi itu bisa berdampak baik dan juga bisa berdampak buruk, tergantung cara kita menggunakannya. Oleh sebab itu, sistem pembelajaran yang ada di SMK itu sudah berbasisnya IT, kemudian insya Allah nanti ujian-ujian itu sudah mulai tahun kemarin, itu sudah kami rintis, semuanya serba online, dan tahun ini pun akan berjalan seperti itu. Kemudian lagi nanti di materi pembelajarannya Bapak Ibu, itu nanti akan di-share-kan ke grupnya siswa masing-masing. Kemudian kalau siswanya masih tidak ada respon, itu biasanya Bapak Ibu guru wali kelas atau guru pengajarnya nanti akan berkomunikasi dengan wali murid yang bersangkutan supaya mereka bisa mengikutinya di rumah. Nah, di sekolah kami Bapak Ibu, kami menerapkan yang namanya itu punishment and reward. Artinya ketika mereka tidak mereka tidak memenuhi itu, mereka akan bekerjanya akan jauh lebih sulit, mereka akan belajarnya lebih sulit. Yang itu yang pertama, punishment-nya biasanya berupa itu. Kemudian yang kedua, kalau mereka itu bisa mengikuti aturan, maka kita memberikan reward. Reward-nya berupa apa? Di masa pandemi ini, komitmen kami, kalau anak-anak itu aktif di dalam proses pembelajaran, kami akan memberikan reward berupa pulsa itu sebesar 50.000. Pak, kalau yang aktif semua apakah diberikan? Nggih.
Jadi memang besar sekali, tetapi itu adalah komitmen kami untuk bisa memberikan terbaik. Kami pengen anak ketika memang dia bersikap baik itu ya selayaknya untuk bisa kita hargai. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lagi di pembelajarannya, sekali lagi pembelajarannya nanti akan online, maka oleh sebab itu materi-materi buku dan lain sebagainya itu sudah kita siapkan. Anak-anak besok hari Senin datang ke sini, tolong untuk bisa membawa tas, pakaiannya bebas Bapak Ibu, karena sekali lagi pemerintah tidak menganjurkan anak-anak itu untuk hadir di dalam proses pembelajaran, karena kita tidak mengadakan proses pembelajaran di sini, tapi proses untuk ngambil media pembelajaran. Pastikan mereka sehat. Jika ada yang sakit, maka lebih baik mereka untuk istirahat di rumah. Kemudian ketika putra-putri di sini nanti tolong diingatkan juga untuk mematuhi protokol kesehatan. Biasakan pakai sarung tangan, kemudian kurangi bersentuhan secara fisik dengan orang lain. Tujuannya supaya mereka seminimal mungkin terhindar dari faktor yang menyebabkan tertularnya COVID-19. Itu adalah komitmen yang di kami. Dan insya Allah kami di SMK Muhammadiyah kita sudah punya gugus tugas untuk waspada COVID, Bapak Ibu. Insya Allah yang mengkomandani itu atau yang jadi ketuanya itu adalah Bapak Samsul Huda, Wakasar Prasnya. Kita sudah menyediakan hand sanitizer, kemudian termasuk insya Allah nanti anak-anak itu akan dapat masker, kemudian lagi di lingkungan sekolah itu sudah kita perbanyak untuk wastafel. Tujuannya ke depan anak-anak ketika memang sekolah pemerintah mengizinkan untuk masuk, sekolah memang sudah siap dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu yang masih dikaji di Pak Rokim itu adalah kami menyadari betul bahwa proses pembelajaran jarak jauh ini punya banyak kelemahan. Tetapi saat ini sekali lagi bahwa belajar itu tidak boleh berhenti. Maka langkah-langkah ini yang kami lakukan. Proses pembelajaran jarak jauh mungkin kalau transfer ilmunya bisa berjalan bagus. Tetapi kami akan sangat kesulitan ketika ingin menanamkan nilai-nilai karakter. Kita ingin menekankan keterampilan. Itu yang menjadi PR buat kami. Makanya ada keluhan juga dari wali murid. Pak, kok enggak prakteknya digilir saja? Tetapi kami juga punya pimpinan di atas kami yang harus kami konsultasikan. Insya Allah kami siap Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu guru di sini juga siap. Tetapi semua itu butuh koordinasi lebih lanjut. Itu aja Bapak Ibu. Jadi secara garis besar proses belajarnya tetap jalan, nanti materinya itu akan diberikan secara online. Itu aja Bunda dari Ananda Isnan untuk satu lagi ya Puten G. Oh, satu lagi. Monggo. Harapannya itu kan di SMK itu kan punya keterampilan. Nah, karena pandemi ini pembelajarannya akhirnya via online. Terus memang ke depannya itu kalau memang sudah pandeminya sudah berakhir dan ada keterampilan itu. Tapi barangkali yang seperti yang sampaikan tetap ada agenda untuk praktek gitu loh Pak. Entah itu berapa sebulan sekali atau apa. Jadi anak-anak itu bukan teori saja, tapi dia juga ada keterampilan untuk basic yang mereka masing-masing inginkan gitu loh. Seperti itu. Ngapunten, matur nuwun. Iya Ibu. Jadi yang sudah saya terangkan tadi itu masih dalam kajian kami. Tapi insya Allah tetap kita nggak boleh bisa belajar hari ini tapi mengorbankan kesehatan anak-anak. Itu juga saya yakin juga tidak adil juga. Karena harta yang paling bernilai itu bukan uang tapi kesehatan itu. Jadi itu yang harus kita jaga bersama. Insya Allah nanti anak-anak nanti akan ada karena memang untuk
pengetahuan bisa kita transferkan, bisa kita berikan secara proses pembelajaran jarak jauh. Untuk penanaman nilai-nilai karakter dan keterampilan ini, mau tidak mau anak harus memang datang ke sekolah. Insya Allah nanti akan ada informasi lebih lanjut, Bapak Ibu, untuk ini. Jadi jangan tidak perlu risau. Insya Allah nanti kita akan koordinasikan dengan instansi terkait supaya persepsinya itu sama. Bukan karena SMK punya acara sendiri, enggak, karena kita juga punya pimpinan yang di atas. Ngoten Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Terima kasih pertanyaannya Ibu Wati. Silahkan, barangkali ada Bapak Ibu yang lain yang mau menanyakan, monggo. Langsung aja dipencet itu stikernya ya Pak atau Ibu. Monggo. Saya buka sesi pertanyaan satu lagi. Silahkan. Gak ada yang tanya ini? Ya, cukup ya. Jika nanti Bapak Ibu pengen lebih detailnya, monggo. Kami sangat-sangat terbuka untuk bisa kalau ada kurang jelasnya dari materi kami. Tetapi sekali lagi yang perlu saya garis bawahi di sini, Bapak Ibu, kesuksesan itu tidak hadir dengan sendirinya. Kesuksesan itu hadir jika kita mau memperjuangkannya. Dalam hal ini, masa depan anak didik kita itu yang bisa menentukan itu adalah kerjasama kita. Semakin bagus kerjasama kita, insya Allah nanti anak didik kita dalam menggapai masa depannya itu, ya harapan mereka itu akan semakin mudah. Itu aja dari saya. Saya kembalikan lagi untuk moderator untuk bisa terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini langsung dengan baik dan lancar. Semua pertanyaan juga sudah terjawab. Sekali lagi, barangkali ibu-ibu, bapak-bapak yang masih ada pertanyaan ditanyakan, silahkan menghubungi kami Muhammadiyah Beramal. Sekian acara pagi hari ini. Oh ya, saya kembali karena nanti kita masih mengadakan pembelajaran secara online. Kami harapkan putra-putrinya untuk mendownload aplikasi Zoom, karena yang jarak yang terdekat kita akan mengadakan fortasi secara online, akan diadakan secara video conference. Jadi putra-putrinya diharapkan untuk disiapkan minimal HP atau tablet dan mendownload aplikasi Zoom. Sekian dari saya. Terima kasih. Satu lagi, hari Senin siswa baru ketika datang ke sekolahan wajib protokol kesehatan, yaitu dengan membawa tas pribadi untuk membawa modul-modulnya, juga membawa masker, barangkali ada face shield, juga sarung tangan. Terima kasih, sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, enggak nih. Waalaikumsalam. Langsung live aku.
Mana? Dan recording. Stop recording.